Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani, mahasiswa dari Institut Agama Islam Shahid Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Adapun yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Joseph Kelly, dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolahan kembali komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang spesifik dan juga bagi perusahaan bisnis. Sistem informasi manajemen jika dikaji secara seksama, sistem informasi manajemen terbentuk adanya komponen yang mendukung. Komponen ini meliputi yang pertama yaitu sistem, yang kedua informasi, dan yang ketiga manajemen. Komponen yang pertama yaitu sistem. Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih suatu komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan selalu tergantung pada data-data informasi berbagai subsistem. Maka dari itu diperlukan suatu rancangan sistem informasi manajemen, sehingga dianggap sistem ini sebagai suatu metode untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Informasi berasal dari data. Data ini merupakan suatu fakta dan pesan yang belum diproses yang merupakan bahan baku informasi. Informasi ini meliputi yang pertama yaitu data, yang kedua pemrosesan. Pemrosesan ini meliputi prosedur, teknik, dan cara. Dan yang ketiga yaitu informasi. Komponen yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses pengolahan mulai dari pengolahan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pertransferan informasi kepada yang memerlukan. Seorang pemimpin tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya, karena sistem informasi manajemen tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam suatu organisasi, tetapi menerima dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik untuk menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Maka terjadilah pembagian tugas oleh pemimpin kepada bawahan untuk mencapai suatu organisasi. Bagian tugas oleh pemimpin untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan yaitu analisis sistem dan manajer adalah orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk dikerjakannya, dan merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Sedangkan manajer yaitu sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang ia butuhkan dan ia dapat menjadi analisis sistem. Organisasi pendidikan pada lingkup yang kecil yaitu sekolah, sebaiknya kepala sekolah menjadi seorang manajer sekaligus analisis sistem. Proses pengolahan data sistem informasi manajemen merupakan suatu alur yang kontinu mulai dari perencanaan sampai dengan umpan balik. Proses kerjanya yaitu meliputi yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, penyimpanan data, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengeluaran data. Pengumpulan data ini yang pertama meliputi yaitu melalui pengamatan secara langsung, yang kedua melalui wawancara, yang ketiga melalui perkiraan koresponden, dan yang terakhir yang keempat yaitu melalui daftar pertanyaan. Penyimpanan data ini termasuk di dalamnya yaitu pengarsipan. Tujuan penyimpanan ini adalah sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dengan mudah diambil dan menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang.
Pengeluaran data ini yaitu memindahkan data atau informasi dari bagian sistem informasi manajemen ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan. Mungkin dari keempat ini yaitu pemrosesan data dalam sistem informasi manajemen. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.